Nah, oleh karena itu, dia mengutus seorang wanita untuk berpura-pura menjadi bibinya Jung Barem. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat kan? Udah pada nonton belum Mouse the Predator yang tayang kemarin? Nah, seperti yang kita tahu, seharusnya drama Mouse episode 16-17-nya tayang minggu ini, tetapi digantikan dengan penayangan Mouse the Predator yang berisi kronologi detail tentang pembunuhan Jung Barem. Aku menemukan scene yang menarik untuk dibahas. Ketika ibu dari Sung Yohan atau Sung Ji-eun bertemu dengan Barem, dan ketika itu dia langsung muntah-muntah dan teringat saat dia mencekik anaknya. Nah, dari penayangan ini kita semua jadi tahu kan kalau ternyata anak kecil tersebut adalah Jung Barem, dan Jung Barem itu ternyata adalah anak dari Han So Jun. Di video ini aku pengen ngebahas teori masa lalunya Jung Barem, Sung Yohan, dan ibunya. Seperti apa sih hubungan mereka? Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan di skip video ini karena sepanjang apapun video aku pasti berisi informasi yang penting buat kalian. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Check it out. Kalian ingat nggak di episode 11 ketika Jung Jae-hoon atau Barem kecil itu bertemu dengan seorang anak laki-laki ketika dia membunuh anjing di padang rumput. Karena kebaikan anak itu, dia ingin menjadi seperti anak tersebut, alias ingin menjadi baik. Tetapi dia selalu mendapatkan perlakuan buruk dari banyak orang. Contohnya saat dia membelah perut kelinci. Pada saat itu, dia dimarahi oleh ayahnya karena dia membelah perut kelinci. Tetapi niat dia hanyalah ingin memastikan, karena perut kelinci itu besar, jadi dia ingin memastikan apakah kelinci itu hamil atau itu hanya lemak. Jadi dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak karena jiwa psikopatnya dia. Yang kedua, ketika dia dicekik oleh ibunya karena dia telah menghukum adik kecilnya. Nah, pemahaman dia, seorang pengadu itu harus dihukum. Jadi dia tidak tahu kalau hukumannya itu dengan cara yang salah. Di situ ibunya mengatakan kalau monster seperti kamu harus mati. Jadi sebenarnya si Jung Jae-hoon ini nggak tahu kalau dia salah karena jiwa psikopat dan hatinya yang dingin itu. Kejadian berikutnya, pada saat keluarganya terbunuh, dia dicurigai. Padahal sepertinya bukan dia yang membunuh keluarganya. Ketika dia keluar dari kantor polisi, dia melihat gereja dan saat itu dia pergi ke gereja karena saat itu dia benar-benar merasa kalau dia itu selalu diperlakukan seperti monster. Kemudian dia berdoa dan bilang, Tuhan jangan jadikan aku monster. Dari situlah dia memutuskan untuk memakai topeng dan berpura-pura menjadi anak paling baik dan baik di dunia. Kemudian dia memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Jung Barem. Tetapi karena menurut dia Tuhan itu tidak pernah menjawab doanya, dia akhirnya memutuskan untuk membunuh karena bentuk kemarahannya kepada Tuhan. Setelah kita melihat Mouse the Predator part 1 dan 2 kemarin, kita jadi tahu kalau ternyata Jung Barem ini adalah Jung Jae-hoon kecil alias anak dari Sung Ji-eun yang selama ini kita anggap sebagai ibunya Sung Yohan. Gimana sih ceritanya kok sepertinya mereka jadi tertukar? Akhirnya aku menemukan sebuah teori. Sepertinya saat kejadian keluarganya dibunuh, ibu dari Jung Jae-hoon ini berpikiran untuk melarikan diri. Dia berpikir ini adalah kesempatan yang baik untuk meninggalkan anaknya yang monster itu. Kalian ingat gak sih wanita hamil yang saat itu bertemu Sung Ji-eun di rumah sakit dan mereka sama-sama mengandung bayi gen psikopat. Dan saat itu wanita itu memutuskan untuk tidak menggugurkan kandungannya karena yang dia tahu suaminya itu sangat baik sekali, suka menolong orang gitu. Jadi dia tidak yakin kalau misalnya anak yang dilahirkannya itu akan memiliki gen psikopat. Mungkin saja suaminya itu memiliki gen jenius, jadi akan nurun kepada anaknya. Sepertinya wanita ini adalah ibu dari Sung Yohan, dan sepertinya mereka mulai dekat di situ. Kemudian saat itu dia mendengar kabar kalau temannya yang sama-sama mengandung bayi gen psikopat ini
meninggal karena kecelakaan. Seperti yang diceritakan sebelumnya, Ibu Jung Barem meninggal karena kecelakaan. Mungkin yang dimaksud itu adalah orang tua dari Sung Yohan. Nah, mungkin karena mereka ini sudah dekat, dia berpikir untuk membesarkan anaknya karena dia merasa kasihan anaknya ini tidak ada yang menjaganya karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Dia membesarkan Sung Yohan seperti anaknya sendiri, alih-alih dia membesarkan Jung Jae-hoon. Nah, sekarang gimana nasib Jung Jae-hoon setelah ditinggalkan sendiri? Di mana-mana yang namanya orang tua itu tidak mungkin kan akan meninggalkan anaknya begitu saja. Pasti dia tetap ada rasa sayang dan ada rasa khawatir kepada anaknya. Nah, oleh karena itu, dia mengutus seorang wanita untuk berpura-pura menjadi bibinya Jung Barem. Wanita itu bertugas untuk mengawasi Jung Barem atau menjaganya. Itulah teori kenapa mereka bisa jadi bertukar tempat dan membuat kita semua jadi salah paham dan menganggap Sung Yohan adalah anak kandung dari Han So Jun. Padahal sebenarnya Baremlah anak kandung dari Han So Jun. Sepertinya Han So Jun ini sudah tahu kalau Barem ini adalah anak kandung dia. Bagaimana dia bisa tahu? Ada dua kemungkinan di sini. Kemungkinan pertama, dia mengetahui Jung Barem adalah anaknya karena jiwa psikopatnya atau nalurinya sebagai seorang ayah. Kemungkinan kedua, dia diberitahu oleh sekretaris Blue House kalau Jung Barem ini adalah anak kandungnya saat dia diminta untuk mengoperasi otak Jung Barem. Karena Han So Jun sempat menolak untuk mengoperasi Jung Barem, mau tidak mau sekretaris Blue House akhirnya memberitahu kalau itu adalah anak kandungnya. Jadi anggap saja ini sebagai penebusan dosanya terhadap apa yang sudah dia lakukan selama ini. Gimana menurut kalian? Teori mana yang paling masuk akal? Komen di bawah ya. Seperti yang sudah aku bahas di video sebelumnya, sekretaris Blue House ini sudah mengetahui kalau ada 2 bayi gen psikopat dari laporan Dr. Daniel. Jadi sepertinya selama ini dia sudah mengawasi bayi gen psikopat ini. Dalam kasus operasi otak Barem, aku punya pemikiran, apakah ini memang disengaja oleh sekretaris Blue House untuk menghukum Barem yang psikopat? Seperti yang kita tahu, seorang psikopat tidak mungkin punya rasa menyesal atau rasa bersalah sedikit pun di hidupnya. Jadi, selain untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, sekretaris Blue House juga sengaja memasukkan otak Yohan ke dalam otak Barem agar Barem merasakan penyesalan dan rasa bersalah di hidupnya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Terus apa sih maksud Dr. Daniel untuk menyuruh Barem mengalihkan insting membunuhnya terhadap orang-orang jahat? Alasannya, awalnya dia mempunyai dendam terhadap Han So Jun yang telah membunuh adiknya. Selain itu, dia juga punya impian untuk membuat dunia yang damai dan menghilangkan semua psikopat dari dunia ini. Masuk akal gak sih? Oke, itu dia tadi pembahasan tentang teori masa kecil Barem dan Sung Yohan. Mudah-mudahan dapat membantu kalian. Kalau kalian ada teori-teori yang lebih masuk akal menurut kalian, kalian bisa komen di bawah. Segitu aja dulu dari aku. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Kerom kamsahamnida. Oh ya, satu lagi. Kalian sadar gak sih kalau Mouse the Predator ini dibuat untuk menyusun ulang scene-scene yang salah? Kalian tahu nggak apa aja scene-scene yang janggal? Komen di bawah ya.